Anak ini akan selalu berteriak saat meminta makan. Pokoknya harus sesuai dengan keinginannya, baru ia berhenti berteriak. Tom dan Gemma tak sengaja menemukan anak ini tergeletak di depan rumah yang akan mereka beli. Sepasang kekasih sedang mencari rumah masa depan mereka, dan tibalah mereka di kantor agen perumahan. Sales bernama Martin ini berkata kalau perumahan mereka sangat terjangkau. Martin terlihat sangat kaku sekali sampai membuat Tom terlihat sangat bingung. Martin pun menawarkan untuk melihat langsung rumah yang mereka jual. Setelah masuk ke dalam perumahan, terlihat semua rumah sama persis dengan suasana yang sangat sepi. Tibalah mereka di rumah nomor 9 yang akan ditawarkan kepada Tom dan Gemma. Martin mengajak melihat seisi rumah dan memperlihatkan kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Terakhir, Martin menunjukkan halaman belakang rumah. Mereka mulai suka dengan rumah ini. Namun secara mengejutkan, Martin sudah menghilang dan mobilnya juga sudah tak ada lagi. Sudah 2 jam mereka mencari jalan keluar dari perumahan ini. Namun mereka hanya merasa seperti berputar-putar saja. Tidak terlihat jalan keluar sama sekali. Bahkan mereka kembali lagi ke rumah nomor 9 yang sebelumnya mereka lihat. Semua rumah terlihat sama persis sehingga tidak ada patokan bagi mereka. Tom sudah merasa sangat kesal dan ia ingin mengemudi. Kalau saja jalan yang dipilihnya bisa membawa mereka ke jalan keluar. Setelah cukup lama Tom mengemudi, sepertinya sama saja. Bahkan mereka baru sadar kalau di dalam perumahan ini tidak ada sinyal. Walaupun Tom sudah mencoba mencari jalan lain, lagi-lagi mereka kembali ke rumah nomor 9. Mereka pun mulai merasa halu dan frustasi sampai hari sudah mulai malam dan mobil mereka tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin setelah berputar-putar seharian. Dan tepat sekali mereka berhenti lagi di depan rumah nomor 9. Di perumahan ini sama sekali tidak ada orang lain, hanya tinggal mereka berdua. Mau tak mau Tom dan Gemma masih kembali ke rumah nomor 9 ini dan bermalam di sini. Dan betapa kagetnya ia saat melihat ribuan rumah yang sama tanpa ada ujungnya. Mereka berusaha mencari jalan keluar dengan mengikuti arah matahari, namun sepertinya hanya sia-sia. Sudah berjam-jam mereka berjalan namun tak ada jalan keluar. Akhirnya mereka pun menemukan rumah berpenghuni. Ada cahaya di dalamnya. Namun saat mereka masuk, ternyata mereka kembali lagi ke rumah mereka pertama kali tiba di perumahan ini. Bahkan di depan rumah mereka, ada kotak berisi persediaan makanan. Sepertinya mereka dijebak dan ditakdirkan untuk selamanya berada di rumah ini. Karena sudah sangat frustasi, Tom malah membakar rumah misterius yang sudah menjebak mereka berhari-hari di sini. Kini Tom dan Gemma hanya bisa memandangi rumah yang mereka bakar, berharap ada pertolongan datang setelah melihat asap tebal. Namun betapa kagetnya mereka saat mereka bangun, ada kotak berisi bayi di depan mereka, dan rumah nomor 9 yang mereka bakar kembali utuh. Hanya dalam 90 hari, anak ngeselin ini tumbuh menjadi sebesar sekarang. Saat Tom dan Gemma sedang pusing mencari jalan keluar dari perumahan ini, mereka malah terus dipandangi oleh anak misterius yang mereka temukan. Anak ini seperti terus-terusan mengawasi mereka. Saat Tom tak sengaja melempar puntung rokok ke halaman, rumput di sana pun terbakar dan terlihat tanahnya. Tom pun langsung mencoba menggali tanah itu bersama kekasihnya. Kalau saja mereka bisa mencari jalan keluar dari perumahan yang sudah mengurung mereka. Namun Gemma malah salah fokus karena kotak yang mereka letakkan di depan rumah tiba-tiba menghilang. Padahal tak ada siapapun selain mereka. Tom terus menggali tanah yang ada di teras rumah mereka berharap menemukan jalan keluar dari perumahan yang mengurung mereka ini. Mereka sudah benar-benar frustasi sampai sudah menjadi setengah gila dan menari-nari sendiri di tengah jalan perumahan yang tak ada lagi siapapun orang selain mereka. Kehidupan mereka semakin pusing saat mereka menemukan seorang anak yang selalu saja berteriak saat ada satu keinginan. Bahkan setiap pagi, anak ini terus berteriak membangunkan Tom dan Gemma. Tom terus menggali halaman depan rumahnya sampai cukup dalam, namun ia tak menemukan apapun. Anak kecil yang mereka temukan pun semakin mengganggu kehidupan mereka. Ia selalu membangkang sampai membuat Gemma dan Tom tak tahu lagi harus berbuat apa. Anak ini terus berteriak saat meminta makan sampai membuat kesabaran Tom habis, lalu melempar makanannya ke tembok. Emosi yang sudah tak tertahan lagi karena teriakan anak ini membuat Tom mengurungnya di mobil. Namun Gemma sepertinya tidak setuju dengan perbuatan Tom. Sampai Gemma mengeluarkan lagi anak tantrum yang selalu berteriak ini. Tom benar-benar tak peduli lagi karena anak itu bukanlah anak mereka. Tom terus fokus menggali tanah untuk mencari jalan keluar dari perumahan ini. Bahkan ia sampai tertidur di sana. Hubungan Tom dan kekasihnya semakin memburuk karena Gemma terus melindungi anak yang mereka saja tidak tahu asalnya dari mana. Hingga suatu pagi Gemma menyadari kalau anak yang mereka temukan tidak ada di rumah.
Gemma pun panik dan keliling perumahan mencari anak itu. Namun tidak ada juga sampai Gemma pun lelah. Namun saat dia kembali ke rumah ternyata anak tantrum ini sudah ada lagi di depan sana. Anak ini bertingkah sangat aneh dan menggelembungkan tenggorokannya. Tentu saja hal ini membuat Gemma ketakutan. Sebelumnya anak misterius ini menghilang dan saat kembali ia memegang sebuah buku yang entah dari mana ia dapatkan. Gemma pun tak mengerti melihat isi bukunya dan di sana juga ada gambar orang dengan tenggorokan membengkak. Tak mau ambil pusing, Gemma pun mencoba mengajak anak ini bermain permainan menirukan sesuatu. Sampai akhirnya Gemma meminta anak ini menirukan orang yang terakhir ia lihat dan anak ini pun bertingkah aneh sampai membuat tenggorokannya bengkak seperti apa yang ada di dalam buku tadi. Gemma pun sangat ketakutan dan meninggalkannya. Hari terus berlalu dan dalam sekejap saja anak kecil tadi sudah menjadi dewasa. Namun Gemma dan kekasihnya malah dikurung di luar rumah oleh anak yang sudah ia besarkan. Tom masih terus menggali tanah di depan rumahnya dan betapa terkejutnya saat ia melihat ada kantong berisi mayat di sana. Ia pun langsung keluar dari lubang itu dan mencari kekasihnya. Namun mereka kini seperti berada di dunia yang berbeda. Untung saja Gemma berhasil menemukan kembali tempat Tom berada. Mereka dikurung di luar rumah oleh anak yang sudah mereka besarkan di perumahan mengerikan ini. Mereka hanya bisa pasrah sebab tidak ada lagi siapapun selain mereka. Tom semakin tak berdaya dan anak kurang ajar ini tetap saja tidak peduli dengan orang yang sudah membesarkannya. Mereka terus menunggu keajaiban datang. Namun sepertinya semua sudah terlambat karena Tom sudah kehilangan kesadarannya. Lalu anak ini malah membawa sebuah kardus yang isinya sangat tak masuk akal. Gemma sangat marah sekali saat melihat isinya adalah kantung mayat untuk Tom. Gemma menangis di depan anak yang sudah ia besarkan karena perbuatan anak ini ia harus kehilangan kekasihnya. Tanpa rasa kasihan, anak misterius ini memasukkan Tom ke dalam lubang yang sempat Tom gali sendiri. Gemma benar-benar marah dengan Martin sampai ia berencana menyiramnya. Martin sangat ketakutan dan betapa mengejutkannya ia bisa masuk ke dalam trotoar. Saat Gemma mencoba mengikutinya, ia seperti berpindah ke alam lain yang ternyata sudah ada orang lain terkurung di sini sebelum dirinya. Situasi semakin aneh dan Gemma seperti terhisap ke dalam tanah. Ia terus terjatuh sampai akhirnya Gemma kembali lagi ke rumah tempat ia berasal. Gemma sudah benar-benar kehilangan kesadarannya dan anak tadi pun memasukkan Gemma yang masih setengah sadar ke dalam lubang yang ada di depan rumah mereka. Anak ini pun kembali membersihkan rumah ini dan siap mencari mangsa berikutnya.